Halo semuanya, perkenalkan saya Elma Marsyara Marbun, saya perwakilan dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi yang telah diberikan yang bertemakan analisis kerugian, analisis hazard, dan menentukan kelayakan ekonomis. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Chandra Permana, yang kedua ada Kak Zaki Mubarok, dan yang ketiga ada Kak Iqbal Abdul Aziz. Nah, sebelum masuk ke materinya lebih dalam lagi, aku mau kasih tahu teman-teman dulu nih, apa sih analisis kerugian, analisis hazard, dan menentukan kelayakan ekonomis. Jadi teman-teman, ketiga analisis ini merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Kenapa? Nah, untuk analisis kerugian sendiri, itu akan membantu kita dalam mengidentifikasi kerugian dan dampak yang akan terjadi pada bisnis kita nanti. Dan untuk analisis hazard, ini akan membantu dalam memahami resiko yang mungkin akan kita hadapi nantinya. Dan sementara analisis kelayakan ekonomis, ini akan menilai kelayakan proyek pada segi finansial bisnis kita nanti. Oke, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi analisis kerugian. Apa sih pengertian dasar dari analisis kerugian? Nah, teman-teman, jadi analisis kerugian ini adalah proses identifikasi dan penilaian potensi kerugian yang dapat terjadi pada suatu bisnis, organisasi, proyek, ataupun aset. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami potensi risiko, mengukur dampak finansial, dan merumuskan strategi mitigasi kerugian yang akan terjadi. Dan konsep utama dari adanya analisis ini yaitu untuk menganalisis kerugian meliputi frekuensi kerugian, besarnya kerugian, dan probabilitas terjadinya kerugian. Oke, untuk materi berikutnya ada tujuan analisis kerugian. Yang pertama, mencegah kerugian untuk menghindari kerugian yang besar di masa depan. Yang kedua, ada menentukan strategi untuk membangun strategi untuk meminimalkan risiko kerugian. Yang ketiga, ada memperbaiki proses untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Nah, untuk analisis kerugian sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko kerugian yang mungkin terjadi. Dengan memahami potensi kerugian, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian, mengurangi dampaknya, dan memastikan keberlangsungan bisnis. Untuk slide selanjutnya ada langkah-langkah analisis kerugian. Yang pertama ada identifikasi aset, yang kedua ada tentukan nilai aset, yang ketiga ada perkiraan kemungkinan kerugian, yang keempat ada hitung kerugian, yang kelima ada saran pengendalian kerugian. Nah, untuk analisis kerugian merupakan proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kerugian. Untuk slide selanjutnya ada definisi analisis hazard. Nah, untuk definisi identifikasi hazard, tahap awal analisis hazard adalah mengidentifikasi semua potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam suatu kejadian atau proses. Yang kedua ada penilaian risiko. Setelah hazard teridentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan frekuensi kejadian dan dampak. Yang keempat ada pengendalian strategi. Pengendalian berdasarkan hasil penilaian risiko, dikembangkan strategi pengendalian yang efektif untuk meminimalkan risiko hazard. Tujuan analisis hazard. Analisis hazard bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian atau kecelakaan, meningkatkan keselamatan, mencegah kecelakaan dan mengurai risiko bahaya, mengambil keputusan, membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk mengelola risiko, efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kerugian, memenuhi regulasi, memenuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk membantu dan merencanakan strategi pencegahan mitigasi risiko. Hal ini penting untuk melindungi aset, karyawan,
dan lingkungan dari potensi bahaya. Ada beberapa langkah analisis hajar. Yang pertama, identifikasi hajar. Tahap pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam suatu proses atau kegiatan. Yang kedua, analisis resiko. Setelah bahaya teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis resiko untuk menilai kemungkinan terjadi bahaya dan tingkat keparahan dampaknya. Dan yang terakhir, evaluasi pengendalian. Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil analisis resiko dan menentukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko bahaya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan ekonomis. Ada yang pertama, biaya investasi. Biaya awal untuk membangun dan mengoperasikan proyek merupakan faktor utama. Biaya ini mencakup pembelian tanah, konstruksi, peralatan, dan pengadaan bahan baku. Dan yang kedua, pendapatan proyek. Pendapatan proyek ditentukan oleh volume produksi, harga jual, dan permintaan pasar. Proyek yang menghasilkan pendapatan tinggi lebih cenderung layak. Dan yang terakhir, keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Proyek dengan keuntungan yang besar menunjukkan potensi profitabilitas tinggi. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama, arus kas. Arus kas ini mengacu pada pergerakan uang tunai dalam proyek. Proyek dengan arus kas yang positif menandakan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan mengembalikan investasi. Dan yang kedua itu laju pengembalian. Laju pengembalian ini mengukur profitabilitas proyek dalam jangka waktu tertentu. Proyek dengan laju pengembalian tinggi menjanjikan keuntungan yang cepat. Dan yang ketiga itu ada nilai sekarang. Nilai investasi yang dihitung berdasarkan nilai uang saat ini. Proyek dengan nilai sekarang positif menunjukkan bahwa keuntungan lebih besar daripada investasi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan ekonomis juga sama, ada 3. Yang pertama, masa pengembalian. Masa pengembalian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Proyek dengan masa pengembalian singkat menunjukkan pengembalian investasi yang cepat. Dan yang kedua ada resiko proyek. Resiko proyek ini meliputi kemungkinan kerugian, kegagalan atau ketidakpastian proyek dengan risiko tinggi, membutuhkan penanggulangan risiko yang lebih baik. Dan yang ketiga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perubahan teknologi juga dapat mempengaruhi kelayakan proyek. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya atau ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih.